teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa dan seluruhnya, termasuk ketua BPD ini hanya Bangkal aja ya, atau dari 3 desa hadir? Bangkal. Hanya Bangkal yang saya hormati dan peserta Muskes maupun MAD. Ini 2 ya, 1 MAD ya. Beberapa hal mungkin akan kami sampaikan, baik yang teknis, kebijakan maupun aturan mainnya ya, atau aturan hukumnya. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak Kades sudah menyampaikan hal-hal saran pendapat untuk para BUMDes. Yang pertama nanti kita Bapak Ibu, direktur dan pengurus ke depan kita akan belajar bersama ya. Kita belajar bersama, belajar bareng-bareng, utamanya tentang administrasi BUMDes dan termasuk LPC BUMDes, bagaimana membuat neraca, buku harian dan sebagainya. Di sini yang saya bisa membaca itu buku kas umumnya BUMDesma, itu udah betul karena buku ini kan laporan disalin dari buku kas umum yang harus ditutup setiap bulan. Hanya yang kami sampaikan LPC ini kan LPC tahun 2022, mestinya plusnya per 31 Desember bukan ke Februari. Iya, sama halnya dengan yang BUMDes Sumber Berkah, karena untuk Januari ke sekarang itu sudah prokernya tahun 2023. Itu ya Pak Arto ya. Tadi Bapak menampilkan neraca, ya namanya neraca biasanya ya imbang, namanya juga neraca nggak berat sebelah. Tadi punya panjenengan masih berat sebelah, betul lah. Yang 192 juta, yang 41 juta aktiva pasifanya. Nanti kita ke depan kita belajar bareng-bareng ya. Karena kami juga bukan ahli di administrasi keuangan. Kalau saya bukan ahli di situ, ya nanti kalau saya butuh yang ahli itu, insya Allah kita bisa fasilitasi siapa sih yang cocok untuk memberikan materi yang pembukuan, keuangan, akuntan dan sebagainya. Karena kalau saya selama ini bagi semuanya mungkin udah banyak paham. Saya selama ini ahlinya, yang dikatakan ahlinya katanya itu di infrastruktur. Makanya pada saat kita melihat infrastruktur di desa Panjenengan ya baru kilas mata aja udah ketahuan, wah itu nggak benarnya di mana, insya Allah kita bisa analisa. Tapi begitu masuk ke LPC, ya nanti kita belajar bareng-bareng lah. Baik yang punya sumber berkah, ini sumber berkah saya juga bingung Pak. Tahu ada untung 11 juta, itu runtutan dari mana saya juga nggak bisa membaca. Ya nanti kita ke depan ini belajar bareng-bareng. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami sampaikan adalah sesuai dengan aturan ini. Makanya nanti pada saat ada pertanyaan dari manapun, jangan sampai ini kata katno. Saya nggak pernah menyampaikan seperti itu. Yang sampaikan ini loh kata aturan, termasuk LPC Panjenengan bahwa digelar di bulan Februari atau Maret nggak masalah karena maksimal di bulan Maret ya. Tapi LP-nya tahun 2022 itu aturan seperti itu, khususnya di sana. Terus masalah pertanggungjawaban buat semuanya, ini juga kita nggak kebaca yang punya BUMDes. Karena kalau nanti sudah diraca, maksudnya langsung modalnya berapa, sekarang asetnya berapa, yang dalam bentuk barang dan sebagainya dalam satu paparan di neraca gitu Pak Arto ya. Terus ketemu juga surplusnya berapa, ke defisit. Kalau tadi udah paparan memang muncul ada surplus 4 juta. Karena ada 4 juta tidak mungkinlah kita bagi sesuai dengan perbuk yang 275 dulu. Yang sekian persen untuk penambahan modal, sekian persen untuk pengurus bahkan untuk dansos. Akhirnya tadi kalau nggak salah dengar saya 4 juta ditumpukan aja semuanya ke modal. Itu monggo. Dan sudah sepakat sama Pak Kades tadi saya udah nggak ada masalah tadi ya. Walaupun belum di klub tapi saya udah kayaknya nggak ada respon ini berarti ya clear aja. Sama halnya tadi juga yang sumber berkah sekaligus saya rangkum aja sekalian ya. Dan nanti juga hal yang akan disampaikan. Yang sumber berkah juga sama. Tadi langsung Pak Kades menerima PADes 2.816.250 kalau 260 rupiah. Itu sudah diterima, berarti kan sudah LPC Panjenengan sudah bisa diterima oleh warga masyarakat di sini. Kalau mau sampaikan Bapak semuanya, kemarin kami juga mendampingi LPC BUMDes di kecamatan sebelah, modalnya 126 juta, ya 126 juta lah. Sudah memberikan PADes 61 juta. Itu pun ramai Pak, forumnya ramai bahkan diulang musdesnya, karena masyarakatnya itu punya pemahaman, ini kan BUMDes punya masyarakat, punya hak kita untuk apapun loh. Ini aturan dari mana? Kadang-kadang kalau sudah seperti itu ya. BUMDes memang tujuannya betul Pak, mensejahterakan rakyat. Dan salah satunya adalah memberikan PADes ke
desa yang kearahnya ke sana. Tetapi BUMDes yang ada di kita adalah BUMDes semuanya miliknya desa. Karena 100% dananya dari APBDes yang semuanya miliknya desa. Kan gitu. Jadi tidak bisa serta-merta masyarakat itu ngacak-acak kebijakan dan lain-lain karena perasaan ini BUMDes milik saya, atau milik kita, milik masyarakat. Ya nggak seperti itulah, semuanya ada aturan. Hanya pada saat siang hari ini, memang untuk arah ke depan, kita merujuknya di PP 11. Di PP 11 dan juga di Permen Desa 3 yang tentang pendaftaran dan lain-lain ya. Pendataan dan lain-lain. Dan alhamdulillah untuk sumber berkah sudah berbadan hukum. Kalau yang apa tadi payung baja berdikari perbaikan dokumen di Kemenkumnya ya. Dan tadi Bu Nur juga menyampaikan nanti bisa mendapatkan modal lagi kalau sudah berbadan hukum, berarti masih ada peluang. Tapi peluang itu bisa ditangkap juga kalau panjenengan selaku pelaksana operasional itu punya program yang jelas atau programnya jelas, program kerjanya apa. Karena tidak mungkin desa memberikan modal yang tanpa ada programnya dari BUMDes. Ya, BUMDes nggak punya program kok tahu diberi modal, desa mengalokasikan dari APBDes. Nanti BUMDesnya bingung. Terus BUMDes nggak mau menerima karena sudah nggak punya kegiatan. Akhirnya nanti nongkrong di kasnya desa, akhirnya ujungnya menjadi dirubah. Desa ataupun BUMDesnya butuh modal, itu rujukan modalnya itu adalah dari program panjenengan. Programnya seperti apa, program kerja ke depan seperti apa, terus modalnya berapa, terus keuntungannya berapa dan sebagainya, sehingga ujung-ujungnya keterusan modal sekarang tinggal sekian, berarti kalau kegiatan kita laksanakan butuh modal sekian. Itu yang baru diajukan ke teman-teman dari desa. Dan menyusun program itu juga bagus semuanya. Itu juga tidak lepas pembahasannya bersama-sama nanti dengan penasihat yang notabene dijabat secara ex officio oleh kades ataupun para kades dan juga pengawas. Dibahas bareng-bareng prokernya. Termasuk tadi pertanyaan panjenengan, pada saat mau diversi ke usahanya seperti apa, itu sudah muncul di ADART Bapak. Karena pada saat muncul di ADART itu akan muncul sesuai dengan yang kita kalau ngambil dari regulasi KPL ini, kegiatannya apa saja di sana itu sudah muncul. Jadi serta-merta pada saat di sana muncul ada peternakan sapi itu juga pasti sudah ada di sana. Terus ada perdagangan umum atau perdagangan apapun juga udah muncul. Hanya mungkin ada kegiatan yang belum dilaksanakan dan nanti akan dilaksanakan. Jadi yang akan dilaksanakan pengembangan usahanya pun sudah muncul di ADART. Apapun. Nah, ADART itu nanti teman-teman pada saat pendaftaran dan lain nanti pada saat proker nanti dengan susun pelaksanaan operasional menyusun, terus nanti distribusikan bersama-sama dengan penasihat dan juga pengawas. Tetapi pada saat ADART nanti disusun bersama-sama, nanti para kades, penasihat dan sebagainya ditetapkan di dalam Musdes ataupun MAD. Termasuk dalam programnya apa saja di dalam situ, kegiatan apa saja itu di MAD Pak. Sehingga pada saat sudah tinggal eksekusi, ya tidak MAD karena sudah MAD sudah ada di ADART. ADART itu sebagai pegangan para pelaksana operasional, penasihat dan pengawas untuk menjalankan roda ke BUMDesan. Jadi tidak jalan masing-masing. Insya Allah karena ini sudah berbadan hukum, coba nanti dilihat kembali, ini kan sudah berbadan hukum, terus ADART-nya ada nggak muncul itu sudah. Kalau nggak bisa nggak berubah, bisa adanya penambahan modal dari desa pun nanti akan merubah AD. Kenapa? Karena modal itu muncul di dalam anggaran dasar, kan itu oke. Yang panjenengan sudah bahas ADART kayak apa saya nggak tahu. Isinya ADART panjenengan dan yang di BUMDes juga sudah ada ADART-nya seperti apa. Silakan nanti kan jenengan bisa di print lagi kalau lupa gitu. Ngambil di alamatnya itu kanalnya nanti di print di pendaftaran panjenengan. Itu akan muncul apa saja. Saya khawatir juga jangan-jangan Pak Kades juga belum tahu nih apa sih program kerjanya atau kegiatan apa yang dikerjakan oleh para pelaksana operasional. Nanti di print nanti didiskusikan lagi baik yang BUMDes untuk sumber berkah maupun yang BUMDesma. Terus sesuai dengan aturan juga di PP 11 Bapak Ibu semuanya. Ini di pasalnya juga cukup jelas nih sebagai penanggung jawab di pelaksanaan dan permodalan. Pada saat nanti BUMDesma panjenengan sudah berbadan hukum, nanti bisa juga dilakukan audit oleh HAPIP. Dan setelah hasil audit dinyatakan kok rugi, itu nanti akan ditelaah.
ruginya ini karena kelalaian dari para pelaksana atau rugi karena faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Gitu nggih. Kalau rugiannya itu yang memang dikarenakan kelalaian, kesalahan, itu pasalnya berbunyi menjadi tanggung jawab para pelaksana operasional, terus juga penasehat dan pengawas. Bapak, ini saya ingatkan seperti itu. Berbeda pada saat kerugiannya itu memang karena faktor yang tadi diceritakan ya, terjadi, tapi itu harus ada rekam jejaknya. Pada saat terjadi seperti itu, mestinya harus sepanjang pembahasannya bersama-sama dengan penasehat dan pengawas. Udah tahu, Pak ini gagal kayaknya karena ada sapi kita yang mati, gitu ya, ada yang wafat tadi Bapak ini bilang. Wafat atau meninggal tadi ya, meninggal ya. Sapinya meninggal. Dan dibuktikan tadi udah ada contohnya di foto, terus didokumentasikan, pembahasannya kapan, ada dokumen-dokumennya. Sehingga pada saat Anda dapat, loh kok ini rugi, kenapa? Pak, sapinya mati. Mana bukti? Tunjukkan bahwa sapinya mati. Ini fotonya, ini udah kami bahas juga, ternyata memang tidak bisa tertolong dan kita jual berat atau jual murah menjadi berapa, itu semuanya muncul. Itu untuk membentengi kita, mengaman kita selaku pelaksana operasional. Segala sesuatu Bapak semuanya itu menjadi kewenangan panjenengan di penasehat, di pengawas maupun pelaksana operasional. Karena itu mempertanggungjawabkan dana yang sumbernya dari APBDes. Itu. Terus gimana kalau penambahan modal, butuh modal lagi? Sama halnya. Pada saat ada penambahan modal, bumdesnya butuh modal, ya dari prokernya dilihat. Oh ini mau kita usahakan yang ini. Terus dihitung program kerjanya. Nanti kan akan kelihatan visibelnya gitu Pak. Usaha ini layak apa enggak di wilayah kita, sesuai apa enggak, menguntungkan apa enggak, punya prospek apa enggak, itu dikaji bareng-bareng. Ternyata oh ya ini punya prospek, ini bagus, ini menguntungkan, ini menghasilkan. Silakan nanti dari desa pada saat di musren perencanaan masih menganggarkan untuk bumdesnya, untuk modalnya. Modalnya ada, pelaksana lagi membuat untuk AD-nya karena ada penambahan modal. Jadi semuanya akan terekam dengan baik dari semuanya. Terus juga masalah kegiatan bumdes yang di sini tadi untuk utamanya yang di bumdes juga sapi, tapi penggemukannya kalau yang sumber berkah sapi cuma branding ya, pengembangbiakan. Monggo dihitung prokernya untung ruginya dan pada saat sekarang sistem gado atau sistem paro ya. Ikut pasar saja. Ikut pasar saja berapa sih persentasenya. Syukur nanti penjelasan bumdes bisa urus sendiri sesuai arahan dulu dari provinsi ya Pak ya, waktu kita sama-sama di Mitra Payung Wetan di Balai Desa. Pada saat kita diskusi dengan Bangun Nusa Wiji Sari dari provinsi arahannya yang Bangun Nusa Wiji Sari itu harus dipelihara sendiri mestinya. Dipelihara sendiri dengan sistem komunal, dikumpulkan di mana. Nah, perkara nanti pada saat sudah di sistem dikomunalkan, nah baru nanti pada saat siapa sih yang akan bertanggung jawab perawat itu, nah monggo dihitung kembali yang merawat mau presentasinya berapa dari hasil itu monggo nanti disepakati antara yang merawat dengan para panjenengan selaku pelaksana operasional. Itu kan beda-beda. Kalau sekarang sistemnya di paro dan nanti juga sistem akan dikomunalkan, dikumpulkan tapi menentukan siapa yang akan ngurus di situ, bertanggung jawab mengurus, ngasih makan, mandikan, membersihkan, tapi juga nanti ada perjanjian berapa persen yang untuk ngurusin itu, khususnya yang ngurusin. Nah, termasuk juga nanti tempatnya pada saat itu tempat itu juga mungkin bisa dari bagi hasilnya karena untuk sewa tempatnya memang boleh saja kalau udah masuk wilayahnya bumdes, ya. Tapi juga diperhitungkan lagi karena kalau desa nggak bisa. Desa punya tempat dan tanah itu kan nggak bisa karena desa itu memanfaatkan apa yang ada. Gitu nanti tolong para pelaksana operasional dihitung kembali saja, dihitung kembali saja, didiskusikan lagi usahanya, dicek kembali di KPL-nya di wilayah panjenengan untuk melakukan usaha yang ke depan. Insya Allah Pak Kades pasti akan terlibat ya Pak Kades, jangan khawatir karena panjenengan secara ex officio adalah penasehat. Kalau yang dulu istilah dulu di 275 komisaris ya. Kepala desa komisaris, tapi sekarang di PP 11
itu kepala desa adalah ex officio menjadi penasehat BUMDes maupun nanti menjadi dewan penasehat BUMDesma. Nanti kalau BUMDesmanya dewan penasehat ini